Halo semuanya, kembali lagi di channel Kata Hukum. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa saja yang akan ditanyakan oleh majelis hakim pada saat sidang pertama perceraian dilaksanakan. Untuk itu, simak video pembahasannya. Menjalani proses sidang perceraian tidak bisa dibilang mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui sebelum prosesnya selesai dan akta cerai diterbitkan. Mulai dari bagaimana memperoleh akses ke pengadilan yang berwenang, persyaratan yang harus dipersiapkan, prosedur pendaftaran, hingga proses persidangan dilaksanakan. Proses sidang inilah yang akan menjadi langkah penting dari proses panjang perceraian yang legal menurut hukum. Itulah mengapa perceraian kendati halal menurut agama, namun bukan merupakan tindakan yang disukai. Mengedepankan sikap sabar, perdamaian, dan musyawarah keluarga menjadi cara bijak yang semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan. Namun, jika perceraian memang harus ditempuh, maka pastikan langkah tersebut sudah dipersiapkan dibarengi dengan pemahaman yang cukup, agar pada akhirnya tidak terjerumus ke dalam kesulitan ketika menjalani prosesnya. Lalu, apa saja yang akan ditanyakan oleh majelis hakim pada saat sidang perceraian pertama dilaksanakan? Untuk proses persidangan perceraian ini, kita klasifikasikan ke dalam dua kondisi. Yang pertama adalah ketika pihak dari tergugat hadir, dan yang kedua adalah ketika pihak dari tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketika pihak tergugat hadir dalam persidangan, pada permulaan sidang pertama, hakim akan menanyakan identitas pihak yang berperkara terlebih dahulu, baik penggugat maupun tergugat, atau bisa juga kuasa hukum yang mewakilinya. Hakim akan mencocokkan identitas pihak berperkara yang hadir sesuai dengan surat gugatan, termasuk identitas kuasa hukum atau advokat yang mendampingi. Majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu kelengkapan beracara dari kuasa hukum, mulai dari KTA atau kartu tanda anggota, serta BAS atau berita acara sumpah advokat. Selanjutnya, ketika identitas sudah sesuai, majelis hakim akan menanyakan tujuan pengajuan gugatan kepada para pihak. Setelah itu, majelis hakim akan berusaha mendamaikan atau memediasi kedua pihak di dalam ruang sidang. Dalam sidang tersebut, suami istri harus datang secara pribadi atau bisa diwakili dengan kuasa istimewa oleh kuasa hukumnya. Jika salah satu pihak tinggal di luar negeri dan tidak bisa hadir dalam persidangan, dapat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan menggunakan surat kuasa istimewa. Namun, apabila kedua pihak tinggal di luar negeri, penggugat harus menghadap secara pribadi pada sidang mediasi tersebut. Selanjutnya, ketika proses mediasi di dalam ruang sidang oleh majelis hakim tidak berhasil, maka mediasi akan kemudian dilanjutkan oleh hakim mediator khusus pada ruang mediasi. Mediasi ini sifatnya wajib, sesuai dengan yang tertuang dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Perlu diketahui, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat antara pihak penggugat dan tergugat dengan dibantu oleh mediator. Kemudian, penggugat dan tergugat akan diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan. Setelah itu, hakim akan menetapkan mediator dan jangka waktu mediasi. Selanjutnya, hakim akan menunda sidang demi memberi kesempatan pada penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi. Dan sidang pertama pun selesai. Setelah itu, para pihak akan diarahkan ke dalam ruang mediasi untuk menentukan kapan mediasi akan dilaksanakan. Dalam agenda proses mediasi, hakim mediator akan berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat. Dalam proses perdamaian tersebut, akan terjadi dialog dan negosiasi. Jika terjadi perdamaian, maka perkara akan dicabut. Namun, bila perdamaian tidak berhasil, maka proses persidangan akan dilanjutkan. Selanjutnya, bagaimana jika pihak tergugat atau termohon tidak hadir pada sidang pertama perceraian? Pada saat sidang pertama dilaksanakan,
majelis hakim akan memeriksa surat panggilan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses. Panggilan sidang pada prinsipnya harus sah dan patut. Sah artinya panggilan tersebut disampaikan benar oleh pihak pengadilan. Dalam hal ini juru sita pengadilan. Sedangkan patut adalah panggilan tersebut diterima oleh pihak. Jika panggilan tersebut setelah dicocokkan sah dan patut, lalu tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim akan memanggil kembali pihak tergugat atau termohon guna memberikan kesempatan kedua untuk hadir di dalam persidangan. Tidak tersampainya panggilan sidang dengan baik yang dapat menyebabkan ketidakhadiran tergugat dapat menjadi titik rawan dalam berperkara, karena secara aturan ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara patut dapat menyebabkan majelis hakim menjatuhkan putusan first take yang merugikan tergugat. Lalu, apa itu putusan first take? Putusan first take adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil secara patut. First take ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah, sehingga dianggap tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Dalam pasal 125 HIR dijelaskan bahwa jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka gugatan itu dapat diterima dengan tidak dihadiri oleh tergugat atau first take. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses sidang pertama perceraian akan banyak sekali pertanyaan yang akan ditanyakan oleh majelis hakim, dimulai dari identitas para pihak, alasan mengapa mengajukan perceraian, kesiapan alat bukti, dan lain-lain. Bahkan, jika diwakilkan oleh kuasa hukum, maka majelis hakim akan menanyakan terlebih dahulu surat kuasa serta berita acara sumpah advokat tersebut. Demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak difahami atau ada yang ingin didiskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru seputar dunia hukum. Terima kasih.